Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Masyarakat Tanjung Pinang dikejutkan dengan beredarnya spanduk keluhan yang ditujukan kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Spanduk liar tersebut tertulis berbagai keluhan hingga permintaan agar Gubernur Kepri Ansar Ahmad mundur dari jabatannya. Rumah detensi imigrasi Tanjung Pinang mendeportasi dan menangkal 2 warga negara asing asal Uganda dan Nigeria pada Kamis 21 Oktober. Kunjungan wisatawan di Bali mengalami peningkatan drastis pada momen liburan kemarin. Di Bedugul, Bali, kunjungan wisatawan domestik bahkan mencapai 300 orang per hari. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Endini, inilah U-News lengkapnya. Rencana penamaan tokoh sekuler Turki Mustafa Kemal Atatürk di salah satu ruas jalan di DKI Jakarta menuai kontroversi. Penamaan Atatürk ini merupakan buah dari kerjasama Republik Indonesia dan Turki. Duta Besar Indonesia untuk Ankara Muhammad Iqbal mengungkapkan, Indonesia berencana mengganti salah satu nama jalan di daerah Menteng, Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bahkan telah mengalokasikan salah satu jalan di daerah Menteng. Dengan nama tokoh Turki tersebut, peresmian jalan direncanakan dilakukan saat Presiden Turki mengunjungi Indonesia. Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin menyebutkan, Mustafa Kemal Atatürk adalah tokoh yang dianggap kontroversial terutama di dunia Islam. Semasa hidupnya, Atatürk telah mengeluarkan kebijakan yang merugikan umat Islam. Atas dasar itu, Khoirudin menegaskan, pihaknya mengecam keras rencana pemerintah pusat mengajukan nama Mustafa Kemal Atatürk sebagai sebuah nama jalan. Di sisi lain, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan, penggantian nama itu merupakan salah satu bentuk kerjasama Indonesia dengan Turki. Sebelumnya, nama Presiden pertama Indonesia Soekarno digunakan sebagai nama ruas jalan di depan kantor KBRI Ankara di Turki, yakni Jalan Ahmed Soekarno. Kafabihi, UTV, mengabarkan. Masyarakat Tanjung Pinang dihebohkan dengan beredarnya spanduk keluhan yang ditujukan kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Spanduk liar tersebut tertulis berbagai keluhan hingga permintaan agar Gubernur Kepri Ansar Ahmad mundur dari jabatannya. Warganet dan pengguna jalan di Tanjung Pinang Kepri terkejut dengan spanduk yang berisikan keluhan terhadap Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Kamis 21 Oktober. Berdasarkan pantauan ulasan, spanduk-spanduk tersebut ditempelkan di sejumlah titik di Tanjung Pinang. Seperti lampu merah kilometer 6, jembatan penyeberangan kilometer 7, Tugu Proklamasi, dan Jalan Soekarno-Hatta. Spanduk-spanduk berwarna putih bertuliskan keluhan untuk Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Namun sama sekali tak terlihat identitas pengirimnya. Kemunculan spanduk pun dinilai mendadak dan tidak diketahui oleh warga sekitar tempat spanduk itu ditempelkan. Nggak tahu pula ya, sejak baru sih. Baru? Baru. Tadi ada yang jagain di sini. Oh gitu. Tapi semalam ada tapi kak semalam. Malam saya nggak jualan di sini. Oh. Tapi biasanya hari-hari biasa ada tak kak? Nggak ada ya? Kapan itu Pak? Tadi sekitar jam Setengah 3. Kalau Bapak pribadi mengenal nggak orangnya? enggak. Oh gitu. Jadi tadi Pak waktu itu berapa orang tadi Pak yang masang ini? 2 orang. 2 orang Pak ya? Iya. Oh. Mereka nggak ada nyampaikan ke sini entah apa gitu? Enggak ada. Hingga berita ini dimuat, belum diketahui siapa pemasang spanduk-spanduk liar tersebut. Pihak ulasan pun belum dapat mengkonfirmasi pemerintah Provinsi Kepri terkait pemasangan spanduk. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Jejaring sosial media Facebook dikabarkan akan mengganti nama pada pekan mendatang. Kabarnya, pergantian nama dilakukan untuk mencerminkan fokusnya dalam membangun metaverse.
Aplikasi media sosial Facebook dikabarkan akan mengganti nama pada pekan depan. Chief Executive Officer Facebook, Mark Zuckerberg, menyebutkan perubahan nama Facebook rencananya akan diumumkan pada konferensi tahunan Connect pada 28 Oktober. Dikutip dari CNN Indonesia, alasan penggantian nama dilakukan untuk merefleksikan fokus baru Facebook dalam membangun metaverse. Penggantian nama Facebook bisa jadi dilakukan lewat restrukturisasi perusahaan Facebook, serupa dengan yang dilakukan Google pada 2015. Jika rencana penggantian nama ini benar, Facebook akan menjadi salah satu layanan di bawah sebuah perusahaan induk yang membawakan beberapa layanan lain yang selama ini bergabung dengan Facebook, seperti media sosial Instagram, WhatsApp, Oculus, dan lain-lain. Metaverse sendiri didefinisikan oleh Facebook sebagai dunia online yang ditinggali orang-orang yang saling berkomunikasi di ruang virtual. Facebook telah memiliki lebih dari 10.000 karyawan yang membangun perangkat keras. Dilansir dari The Verge, nama pengganti Facebook berhubungan dengan Horizon, nama game di Facebook yang telah berjalan selama setahun, namun tidak dirilis di Facebook. Zuriat Agung Nugraha, Albert, UTV mengabarkan. Rumah detensi imigrasi Tanjung Pinang mendeportasi dan menangkal 2 warga negara asing asal Uganda dan Nigeria pada Kamis 21 Oktober. Kedua WNA tersebut terbukti berada di Indonesia melebihi batas waktu izin tinggal. Rudenim Pusat Tanjung Pinang mendeportasi dan menangkal 2 WNA asal Uganda dan Nigeria pada Kamis 21 Oktober. Kasih Pemulangan dan Deportasi Rudenim Pusat Tanjung Pinang, Christian mengatakan keduanya akan dipulangkan ke negara asalnya dengan menggunakan pesawat melalui Jakarta. Keduanya berada di Rudenim Pusat Tanjung Pinang sejak 2019 silam. Nama Ezeu Nadi, Sinesi Emmanuel, jenis kelamin laki-laki, berkewarganegaraan Nigeria, umur 30 tahun, dan berada di rumah detensi imigrasi pusat ini sejak 8 Oktober 2019. Yang kedua, Sedi Moses, warga negara Uganda, umur 27 tahun, berada di rumah detensi imigrasi pusat sejak 20 Mei 2019. Kedua WNA itu telah melanggar pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dalam aturan tersebut, disebutkan orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di Indonesia lebih dari 60 hari, yang merupakan batas waktu izin tinggal, akan dikenakan sanksi denda keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan. Administrasi dalam pendeportasian juga sudah kita siapkan. Pelaksanaannya adalah siang ini kami akan berangkat ke Jakarta, lalu dari Jakarta itu kedua orang negara asing ini akan berangkat ke negaranya menggunakan Qatar Airways. Qatar Airways. Christian menuturkan, selama proses pemulangan, pihaknya juga menyiapkan petugas untuk mengawal para WNA itu hingga proses pemulangan selesai. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Puluhan pengungsi Afghanistan kembali berunjuk rasa di depan gedung DPRD Batam pada Kamis 21 Oktober siang. Kedatangan mereka untuk menagih janji DPRD Batam yang menjanjikan akan memfasilitasi penyampaian aspirasi mereka. Kenapa? Ada tuntukan yang lainnya nggak? Ali Raffi, salah satu perwakilan pengungsi Afghanistan, mengaku kedatangannya menagih janji hasil rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan anggota DPRD Batam berencana menyampaikan aspirasi mereka ke UNHCR. Permintaan sama imigrasi, sama UNHCR, sama Bapak Budi juga, sama kawan di Batam juga, sama semua orang Indonesia, sama kawan Indonesia, minta kita minta tolong aja. Kita nggak mau demo lagi sama mintaan sama government Indonesia aja, bantu kita pindah di negara 3, ini aja.
kita mau aman juga, tinggal seperti biasa, tinggal seperti orang Indonesia, seperti orang lain di dunia. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam Muhammad Fadli menyampaikan, tuntutan para pengungsi bukanlah wewenang pihaknya, tetapi pihaknya mengupayakan untuk memfasilitasi penyampaian aspirasi pengungsi tersebut ke pihak terkait. Kepolisian membubarkan aksi unjuk rasa tersebut karena aksi massa tidak melampirkan surat pemberitahuan ke kepolisian. Negosiasi antara para pengungsi dan kepolisian berjalan cukup alot, hingga memakan waktu sekitar 1,5 jam. Setelah melakukan negosiasi yang cukup panjang, para pengungsi akhirnya membubarkan diri dari depan DPRD Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Kunjungan wisatawan di Bali mengalami peningkatan drastis pada momen liburan kemarin. Di Bedugul, Bali, kunjungan wisatawan domestik bahkan mencapai 300 orang per hari. Bali menjadi serbuan wisatawan domestik di masa libur Maulid Nabi kemarin. Dalam sehari, kawasan wisata Bedugul bahkan bisa menerima hingga 300 wisatawan domestik. Padahal di hari biasa, kunjungan wisatawan hanya berkisar 100 orang dalam sehari. Kenaikan jumlah kunjungan ini bahkan telah terlihat sejak 1 minggu lalu. Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan membuat pihak pengelola lokasi wisata melakukan pengetatan di pintu masuk guna mencegah penularan virus COVID-19. Wisatawan yang datang wajib mematuhi prokes yang ada, seperti memeriksa temperatur suhu tubuh, menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi, dan menjaga jarak saat berada di lokasi objek wisata. Dimudahkanlah wisatawan yang berkunjung ke Bali sendiri tanpa mengurangi protokol kesehatan agar mereka berkunjung nyaman, aman seperti itu. Syukur karena pandemi udah menurun, nggak kayak kemarin-kemarin, tapi tetap jaga protokol kesehatan aja. Di aturan pemerintah aja. Yang penting kan sehat ya, semuanya ingin sehat. Kesempatan untuk dapat berlibur dan berwisata menjadi momen yang ditunggu banyak wisatawan yang berkunjung ke Begudul. Dari Tabanan, Bali, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Penguatan tanggul Sungai Kuning di Provinsi Henan, Cina Tengah kembali dilakukan, dikarenakan sungai tersebut telah 3 kali meluap sejak 27 September dan mengakibatkan banyak korban berjatuhan hingga kerugian. Mengantisipasi banjir, tanggul Sungai Kuning kembali diperkuat. Proyek penguatan tanggul ini bahkan melibatkan puluhan ribu pekerja. Huayan Kou, yang terletak di pinggiran utara Chengzhou, ibu kota Provinsi Henan, menjadi titik awal tanggul Sungai Kuning bagian hilir. Konstruksi tanggul diperkuat dengan menggunakan bebatuan yang diikat dengan kawat. 发动变道洪水以来，我们主要采取了对马路险工采取了水险加固的措施，方法呢主要是用抛这个闪石和嵌石龙石进行一个加固，以达到这个工程强基固根的这样一防冲作用嘛。 Hingga saat ini, debit air lebih dari 4.000 meter kubik per detik. Dari Chengzhou, China, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Konvoi 7 truk kargo dari Kabul mulai melakukan perjalanan menuju Eropa mengangkut ratusan produk komersial. Berbagai produk komersial dari Kabul akhirnya dapat diangkut menuju Eropa melalui darat menggunakan 7 truk kargo pada Senin 18 Oktober. Konvoi truk yang mengangkut 100 ton produk berangkat dari Kabul, ibu kota Afghanistan. Ratusan ton produk tersebut termasuk buah-buahan kering, karpet, safron, dan kerajinan tangan. Menurut Direktur Kantor Bea Cukai Kabul, Muhammad Abdullah Bilal, pengiriman tersebut akan melewati negara-negara Asia Tengah. Melalui kota pelabuhan Hairatan di sepanjang perbatasan Afghanistan-Uzbekistan. Bagi warga Afghanistan, pengiriman produk-produk komersial melalui darat menjadi kabar baik yang langka di sebuah negara yang terkurung daratan yang terdampak parah oleh kekeringan, konflik, dan harga pangan yang tinggi. Dari Kabul,
Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.